Halo Halo Sumatera Sumatera Utara. Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 22 Januari 2023 dan kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq Dan saya Anissa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun berbagai informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, wacana pemerintah akan membatasi penjualan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg kepada masyarakat dan yang diperbolehkan menjual hanya penyalur resmi dan wajib memakai EKTP mengundang pro dan kontra. Rencana larangan penjualan gas bersubsidi ini mendapat penolakan para pengecer maupun pangkalan karena mereka khawatir akan gulung tikar jika kebijakan ini resmi diterapkan. Seperti yang dirasakan pemilik pangkalan yang berada di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Wacana pemerintah terkait larangan penjualan gas bersubsidi ini pun ditolak para pangkalan resmi maupun pemilik warung karena mereka khawatir akan gulung tikar jika kebijakan ini resmi diterapkan. Salah seorang pemilik pangkalan gas LPG resmi, Amiruddin, mengaku kebijakan ini akan membuat omset penjualannya menurun drastis disebabkan jumlah LPG yang dipasarkan tidak akan habis jika tidak disalurkan ke pengecer. Saya dengan aturan yang mau keluar baru ini, ya saya kurang setuju gitu, karena yang selama ini kan memang sudah berjalan aturan Pertamina yang lama itu dengan dikutipnya EKTP per kepala itu setiap pembelinya udah berjalan nyaman lah gitu masyarakat. Memang udah meresahkan juga nih masalah mau peraturan baru keluar ini gitu. Salah seorang penjual gorengan Dara mengatakan seluruh warga akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan gas melon jika warung dan pengecer tidak dibenarkan menjual LPG. Sebab jarak dari rumahnya ke pangkalan resmi LPG 3 kg yang jauh dari kediamannya. Kalau beli di pangkalan itu ribet, rasa saya Pak. Lagian pun pangkalannya jauh dari sini. Sekalipun ada, dia seminggu 2 kali. Kami aja habis gas setiap hari. Gimana kami mau jualan kalau belinya ke pangkalan? 2 hari pasti habis 1, kadang 2, 1 tabung, 2 tabung satu hari. Saat ini LPG ukuran 3 kg dijual dengan harga Rp16.000 dan tingkat pengecer dijual seharga Rp18 sampai dengan Rp20.000 per tabungnya. Pemirsa, satu ruko yang menjual alat listrik dan bahan bangunan di Jalan Lintas Sumatera dekat Simpang Tanah Raja, Desa Sebulu, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sabtu sore terbakar. Akibat kejadian, 2 anak korban mengalami luka bakar. Mnu, pedagang gorengan yang tak jauh dari lokasi kejadian, menceritakan ruko yang terbakar tersebut adalah milik Ancuan. Asap hitam mengepul tebal di lantai bawah dan lantai 2, membuat warga sekitar pun berbondong-bondong datang berusaha memadamkan api. 1 jam saat kejadian baru datang mobil pemadam kebakaran yang dibantu masyarakat melakukan pemadaman api. 3 mobil damkar Pemkab Serdang Bedagai lengkap dengan personel bersama masyarakat berjibaku memadamkan api yang nyaris melahap ruko dan grosir di sebelah kanan dan kiri. Namun berkat kegigihan personel dan masyarakat, api dapat dipadamkan. Ancuan alias Amir didampingi Aguan mengatakan tidak tahu api berasal dari mana. Sedangkan waktu terjadi kebakaran, anak-anak ada di posisi lantai 2. Karena semua pihak panik, tidak tahu mau berbuat apa, sehingga anak-anak Surya dan Tony menyelamatkan diri melalui tangga menuju ke lantai bawah di mana api sudah begitu besar. Sekalipun mereka berhasil menyelamatkan diri, namun keduanya mengalami luka bakar dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit yang ada di Serdang Bedagai. Sementara semua barang-barang yang berada di lantai 1 dan 2 tidak ada yang bisa diselamatkan. Belum dapat menyimpulkan berapa taksiran kerugiannya, sedangkan semua penghuni ruko selamat dan tidak ada korban jiwa. Sementara untuk asal api tersebut masih belum dapat dipastikan. Ini kita tak tambah sengaja, tidak tahu asal usulnya apinya. Tiba-tiba sudah ada apinya sedikit demi sedikit besar turun. Jadi kita di masyarakat sini panik.
Jadi panik itu artinya kita pun agak linglung lah masyarakat, anak-anaknya semua di dalam ya. Jadi tiba-tiba api sampai membesar. Ya bang, kejadiannya di dalam. Sekarang ya posisi anak waktu dulu di dalam. Kita tengok lagi di atas. Oh. Jadi api di lantai 2 ya? Di lantai 2. Akibat kejadian tersebut, jalur lintas Sumatera Medan tebing tinggi mengalami macet. Namun personel Satlantas Polres Serdang Bedagai dengan sigap melakukan pengamanan arus lalu lintas yang sempat macet akibat peristiwa terbakarnya ruko ini. Pemirsa, 2 hari dilakukan pencarian. Akhirnya seorang karyawan mitra PLN yang hanyut saat memancing ditemukan sejauh 15 km dari titik awal. Tepatnya di bawah titik C Rakyat, Desa Serakyat, Kecamatan Pane Tengah, Kabupaten Labuhan Batu. Beginilah video amatir penemuan jasad korban karyawan mitra PLN Bambang Pancadharma. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh nelayan yang sedang mencari ikan di perairan Sungai Serakyat kemarin. Mendapat informasi dari nelayan, pihak BPBD Labuhan Batu langsung bergegas ke lokasi penemuan mayat. Terlihat pihak BPBD Labuhan Batu mengevakuasi mayat tersebut dari permukaan sungai. Kaban BPBD Labuhan Batu, Darwin Yusma, membenarkan penemuan jasad korban yang hanyut tersebut. Jasad pertama kali ditemukan oleh nelayan di bawah titik Serakyat, Desa Serakyat, Kecamatan Pane Tengah, Kabupaten Labuhan Batu. Lokasi jatuhnya korban lebih kurang 15 km. Kepala desa ada informasi bahwasanya yang kita cari itu mayat tersebut sudah terjaring oleh nelayan, yaitu sekitar dari titik jatuhnya korban yaitu 15 km mengarah ke titik panjang Kampung Rakyat. Lalu kita menuju ke sana, ternyata memang benar korban tersebut sudah disampaikan oleh masyarakat, dan kita terus mengadakan evakuasi dan kita menuju ke titik panjang dan berhasil membawa mayat bersama gabungan tim SAR dan PMI. Jasad korban akan dibawa ke rumah orang tuanya di Desa Selat Besar Batu 7, Kecamatan Pane Hulu, Kabupaten Labuhan Batu. Dengan masuknya listrik PLN ke desa-desa, maka harapan masyarakat di wilayah pelosok daerah untuk menikmati listrik yang memadai akhirnya bisa terwujud, di mana kebutuhan listrik merupakan keperluan primer yang sangat penting untuk kehidupan dan menjadi lokomotif ekonomi bangsa. Dalam mewujudkan penerangan listrik PLN yang merata di setiap desa dan dusun di Tapanuli Utara, sangat dibutuhkan dukungan pemerintah dan stakeholder, serta sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Seperti halnya di Desa Huta Julu Balik, Kecamatan Parmonangan, kebutuhan listrik di desa ini selama berpuluh-puluh tahun sangat didambakan oleh masyarakat. Selain letak geografis yang berada di pelosok serta kondisi medan yang cukup sulit, tentu bukan pekerjaan yang mudah untuk mengalir listrik ke desa ini. Sebagai salah satu usulan prioritas Pemda Taput kepada pemerintah pusat, hingga kini di Kabupaten Tapanuli Utara telah terbangun sebanyak 61 titik di 57 desa se-Kabupaten Tapanuli Utara. Saat ini pembangunan jaringan listrik yang telah selesai dikerjakan seperti Desa Huta Julu Balik ini telah dapat dinikmati masyarakat, yakni jaringan tegangan rendah sepanjang 8,6 km dan 1 unit gardu distribusi. Masuknya listrik tersebut diharapkan dapat mendorong kemajuan masyarakat, sehingga harapan masyarakat di wilayah pelosok daerah untuk menikmati listrik yang memadai bisa terwujud untuk kehidupan dan menjadi pendorong berbagai sektor pembangunan. Dan bila mana di kemudian hari, bila hal tersebut dirusak, Bupati menyebutkan maka hal tersebut akan menjadi kepahitan bagi seorang pemimpin atas apa yang telah dibangun oleh pemerintah daerah. Sementara itu, Bupati Taput Nixon Nababan dan seluruh masyarakat Huta Julu Balik dalam peresmian listrik di Desa Huta Julu Balik kemarin bersama dengan Kepala UP3 Area Sibolga Darwin Simanjuntak sangat mensyukuri hal tersebut dapat terwujud di awal tahun 2023 ini setelah penantian panjang selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka, di mana mulai tahun ini warga Desa Huta Julu Balik sudah bisa menikmati listrik dari negara. Listrik di desa. Tentu ini adalah peran serta Nyamang sesuai permohonan langkah lain
MOU nang tanda tangani sebelum dan setelah aman. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Perayaan Tahun Baru Imlek adalah momen yang selalu ditunggu masyarakat Tionghoa. Imlek merupakan momen sukacita di mana tahun baru disambut dengan harapan baru. Lazimnya setiap perayaan hari besar keagamaan di mana usai melakukan ibadah, persembahyangan selalu dibarengi dengan open house, saling bersilaturahmi dengan berkunjung ke rumah saudara atau kerabat. Begitu pula pada perayaan Imlek, warga Tionghoa merasakan sukacita dengan menggelar open house seperti yang digelar tokoh masyarakat Sumatera Utara yang juga Ketua Harian Inti Pusat Dr. Indra Wahidin di kediamannya di Perumahan Setiabudi Medan. Open house perayaan Imlek dihadiri Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi, Pangdam 1 Bukit Barisan Meijen TNI Ahmad Daniel Chordin, Konjen RRT Zhang Min, masyarakat Tionghoa dan juga dihadiri dari masyarakat lintas agama. Melalui open house ini diharapkan lebih mempererat kerukunan antar umat beragama yang telah berjalan cukup baik di Kota Medan, khususnya di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menekankan pentingnya menghormati keberagaman dan ketenangan antar umat beragama demi menjaga kerukunan dan persatuan. Semoga dengan tahun baru, khususnya suku Tionghoa yang biasanya disebut Imlek, tahun ini diharap lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Inilah cita-cita sehingga kami datang mengucapkan selamat kepada Imlek, kepada khususnya orang-orang suku Tionghoa. Oke. Sementara itu, Ketua Harian Inti Pusat, Dr. Indra Wahidin mengatakan momen Tahun Baru Imlek 2023 memiliki makna khusus, di mana setelah dicabutnya PPKM, warga Tionghoa bisa lebih khusyuk melakukan ibadah persembahyangan tanpa dihantui adanya virus COVID-19. Tahun ini punya makna khusus karena tahun ini udah kita bebas COVID. Jadi semoga kita semua sehat, bebasnya COVID, dan COVID benar-benar dibawa pergi oleh harimau. Kita hidup di suasana kerinci yang sejuk dan sehat. Ya, kita berdoalah kita bisa lewati krisis. Kita yang penting di tahun 2023, 2024 yang penuh nuansa politik itu, kita jauhilah konflik-konflik horizontal, kita hidup bersama, belajar demokrasi yang baik. Itu harapan kita ya. Open house perayaan Imlek selain mempererat jalinan persaudaraan sekaligus membuktikan bahwa Imlek tidak hanya memiliki makna ritual dan budaya saja, tetapi juga tidak lepas dari makna sosial. Pemirsa, Tahun Baru Imlek merupakan lambang kegembiraan dan kehangatan yang mementingkan kerukunan, persatuan, dan keharmonisan antar sesama yang tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Imlek bagi warga Tionghoa merupakan sebuah keberagaman yang ada di Sumatera Utara dan menjadi suatu tradisi penting yang setiap tahunnya dirayakan oleh warga Tionghoa. Bagi warga Tionghoa, salah satu bagian yang harus tersedia setiap merayakan Imlek adalah hiyo yang digunakan sebagai pelengkap ritual ibadah. Setiap perayaan Imlek di vihara dilakukan pembakaran hiyo yang diyakini sebagai wewangian untuk dipersembahkan kepada Tuhan dan siapapun yang didoakan. Pada sembahyang Imlek tersebut, warga Tionghoa menyampaikan rasa syukur dan meminta agar tahun baru yang dijalani bisa menjadi tahun yang lebih baik dan memberi kesejahteraan bagi setiap manusia. Perhimpunan Indonesia Tionghoa mengatakan perayaan Imlek adalah momentum menyatukan seluruh anggota keluarga untuk bersilaturahmi dalam mensyukuri tahun baru Imlek yang diyakini akan memberikan kebahagiaan bagi seluruh makhluk di bumi. Sesuai dengan penanggalan kalender Imlek tahun 2754 dinyatakan sebagai sio kelinci air yang sangat identik kelemahan, kelembutan, dan kedamaian.
Warga Tionghoa berharap Sio Kelinci Air memberikan semangat baru bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk mewujudkan Sumatera Utara bermartabat dan menjadikan Indonesia bangkit. Sebagai Sio Kelinci Air yang identik kelemah kedamaian. Sumut bermartabat dan Baru Imlek tahun ini adalah tahun kelinci. Seperti sifat kelinci yang damai, dan kita juga berharap di tahun baru Imlek ini, kelinci ini, kita semua damai, sejahtera semuanya. Dan kita sebagai warga Tionghoa, kita memaknai Imlek ini sebagai hari untuk berkumpul bersama seluruh sanak keluarga yang selama ini mungkin pada bertempat tinggal di berbagai tempat yang berbeda. Nah, kita memanfaatkan momen hari Raya Imlek ini untuk berkumpul bersama, saling silaturahmi, menjalin kekeluargaan. Dalam merayakan Imlek, pernak-pernik menjadi bagian dalam menyemarakannya. Warna merah mendominasi dekorasi sebagai tanda kemeriahan memasuki tahun baru. Selain itu, kue bakul atau kue keranjang salah satu panganan disajikan pada perayaan Imlek. Kue bakul tidak hanya sebagai menu wajib santapan saat perayaan Imlek, tetapi juga digunakan sebagai kelengkapan ritual ibadah dan diyakini dapat mempererat hubungan keluarga. Buah juga merupakan sajian penting pada perayaan Imlek karena selain santapan bersama keluarga juga digunakan untuk keperluan sembahyang. Kehadiran buah-buahan kerap menghiasi perayaan Imlek, diantaranya jeruk mandarin yang merupakan buah wajib saat Imlek yang melambangkan simbol kemakmuran. Buah apel dianggap membawa keberuntungan. Buah naga saat Imlek bermakna agar dijauhkan dari bara bahaya. Anggur melambangkan kesuburan hingga kelimpahan untuk rezeki. Di Sumatera Utara, keberagaman beragama sangat dijunjung tinggi, sehingga bagi warga Tionghoa tidak memiliki hambatan dalam melakukan ritual ibadah. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatera Utara menyampaikan bahwa masyarakat Sumatera Utara akan selalu menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama karena merupakan dasar untuk persatuan dalam mewujudkan Indonesia damai dan menuju sumut bermartabat. Masyarakat Sumatera Utara adalah masyarakat yang sangat majemuk, masyarakat yang sangat beragam, ditinjau dari sisi bahasa, budaya, adat istiadat, etnis, suku, dan agama. Dan masyarakat Sumatera Utara telah berhasil membangun toleransi dan saling menghargai di antara umat beragama. Oleh karena itu barangkali saya yakin dan percaya bahwa rekan-rekan kita Tionghoa akan berbahagia dan bersenang-senang merayakan Hari Raya Imlek ke-2544 pada tahun ini. Dan kita doakan mudah-mudahan mereka selalu dalam keadaan sehat walafiat. Itulah barangkali harapan kita, dan masyarakat Sumatera Utara semakin berhasil merawat kerukunan antar umat beragama. Sehingga Sumatera Utara menjadi Sumatera Utara yang bermartabat. Melalui perayaan Imlek tahun 2023, keberagaman yang ada membuat seluruh masyarakat tidak lagi tersekat, tetapi lebih bersatu untuk menjadikan Indonesia sejahtera, terutama dalam menghadapi adanya prediksi krisis ekonomi. Suasana sembahyang perayaan Imlek di Wihara Jetavana di Kota Aikanopan, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, pagi tadi berjalan kusuk sekalipun terlihat sepi. Beginilah terlihat suasana ruang ibadah di Wihara Jetavana yang berada di pusat Kota Aikanopan. Terlihat sejumlah jemaah sedang kusuk menjalankan ibadah perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek yang ke-2574 Kongzili di wihara tersebut.
Meskipun suasana terlihat sepi dari tahun sebelumnya, namun tidak mengurangi nilai kusuk jamaah umat Buddha di Wihara Jetavena saat menjalankan ibadah perayaan Imlek tahun ini. Sembahyang tahun baru Imlek ini mendapat pengawalan dari petugas keamanan kepolisian Polsek Kualuhulu Polres Labuhan Batu. Bendahara pengurus Wihara Jetavana, Cek Kui, menjelaskan bahwa setiap perayaan Hari Raya Tahun Baru Imlek, umat Buddha di kota Aikanopan melaksanakan kebaktian. Namun selain suasana lagi hujan dan PPKM tahun ini oleh pemerintah ditiadakan. Sebagian warga tidak datang atau berpergian keluar kota mengunjungi keluarga sekaligus menikmati libur Imlek. Sehingga suasana ibadah Imlek di wihara tahun ini terlihat sepi. Biasanya kalau perayaan Imlek kita adakan kebaktian kayak seperti tadi Pak Kang. Mungkin hari ini agak sunyi karena hujan, juga karena PPKM udah terbuka gitu. Jadi kan udah sekian tahun enggak mengunjungi keluarga keluar kota atau apa kan. Jadi ini banyak yang keluar kota untuk mengunjungi sanak saudaranya. Jadi mungkin agak sepi gitu loh. Jadi nanti hari raya yang ke-10 kita adakan pemasangan pelipah. Kalau pada waktu itu banyak ramai semua. Wihara ini sangat ramai sekali. Semoga pada tahun kelinci ini kita semuanya diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberkati santri Ratna. Sementara itu, pemirsa, masyarakat Tionghoa Kota Sibolga yang merayakan Hari Raya Imlek 2574 pada 22 Januari 2023 ini diminta untuk merayakan kemeriahan dalam bentuk sederhana tanpa harus mencederai kesucian Hari Raya Imlek. Himbauan untuk tidak melakukan perayaan kemeriahan Imlek secara berlebihan itu langsung disampaikan oleh Ketua Majelis Umat Buddha Kota Sibolga. Menurut Ketua Majelis Umat Buddha Kota Sibolga, kesucian Hari Raya Imlek tahun ini yang dirayakan umat Tionghoa Kota Sibolga jangan sampai ternodai dengan melakukan perayaan yang sangat berlebihan. Karena dengan perayaan secara berlebihan bisa memberikan dampak yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat Tionghoa yang merayakan perayaan Imlek tahun ini kami harapkan supaya merayakannya secara sederhana saja dan tidak terlalu berlebihan. Adapun perbedaan dari tahun ke tahun, tahun ini perayaan Imlek di tahun 2023 ini yang ikut kebaktian pada pagi hari ini agak berkurang dibanding sama tahun 2022. Perayaan Imlek di Kota Sibolga pada tahun ini berjalan lancar meski di sejumlah rumah ibadah seperti Vihara Avalokitesvara, masyarakat Tionghoa yang melakukan ibadah perayaan Imlek pada pagi tadi berkurang jumlahnya lantaran banyaknya warga Tionghoa Kota Sibolga lebih memilih merayakan Hari Raya Imlek di luar kota. Sementara itu, dari segi keamanan, sejumlah personel gabungan terdiri dari TNI Polri dan Satpol PP Kota Sibolga terlihat berjaga-jaga di depan pintu masuk vihara. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, malam puncak perayaan Tahun Baru Imlek 2023, warga Kota Medan padati jalanan menikmati pertunjukan barongsai dan kembang api. Malam perayaan Tahun Baru Imlek 2023, warga Kota Medan memadati jalanan untuk menikmati pertunjukan barongsai dan pesta kembang api. Warga yang berasal dari berbagai daerah di Kota Medan ini tumpah ruah di jalanan sambil membawa keluarga untuk menonton pagelaran barongsai. Selain itu, warga juga disuguhkan berbagai kuliner jajanan untuk menemani menyaksikan pesta kembang api. Dalam pertunjukan barongsai dan kembang api, para warga yang didominasi anak-anak hingga remaja ini antusias menyaksikan pertunjukan seni asal Tiongkok. Tak lupa juga mereka mengabadikan momen kembang api dan pertunjukan barongsai yang dengan ponsel mereka. Salah seorang warga, Linda, mengatakan dirinya datang bersama keluarga sengaja untuk menyaksikan pesta kembang api. Selain itu, dirinya juga memuji keindahan pesta kembang api dan pertunjukan barongsai. Dirinya pun berharap tahun depan pertunjukan seperti ini dapat diulang, sehingga dapat membuat warga sekitar maupun luar dapat terhibur. Sama siapa, Bu? Kemana ya? Ibu dari mana asal, Ibu?
Ibu menanggapinya gimana, Bu? Iya, Bu. Lama, Bu, kira-kira. Pemirsa, prosesi ibadah pada malam pergantian Tahun Baru Imlek 2023 di Kelenteng Tertua Kota Medan terlihat ramai dan meriah. Memasuki waktu pergantian Tahun Baru Imlek 2023, satu persatu warga mulai terlihat berdatangan untuk melaksanakan ibadah di Kelenteng Pakti Hutco di Jalan Sunggal Medan, Sumatera Utara tadi malam. Pelaksanaan ibadah dilakukan dengan berbagai prosesi seperti membakar dupa, menyalakan lilin dengan kegiatan lainnya yakni memohon doa kepada Sang Pencipta. Pada kelenteng ini tidak hanya warga keturunan Tionghoa saja yang turut ikut beribadah, warga keturunan India juga melaksanakan ibadah pada malam Tahun Baru Imlek yang terlihat cukup ramai dibandingkan pada tahun sebelumnya. Di mana pada tahun sebelumnya pemerintah telah membatasi kegiatan di luar rumah untuk memutus mata rantai COVID-19. Kini pada Tahun Baru Imlek 2023, pemerintah telah mencabut penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kelenteng Pakti Hutco ini merupakan kelenteng tertua di Kota Medan. Biasanya pada hari ketiga nanti, patung kuda yang terbuat dari kertas tersebut akan dibakar untuk menghantarkan dewa kembali. Sebagai prosesi sembahyang, petugas kelenteng mulai memasang sejumlah hiu besar di halaman depan kelenteng. Hiu besar yang telah tersusun ini merupakan persembahan dari warga untuk memanjatkan doa. Petugas kelenteng Pakti Hutco bernama Hondo Lujanto mengatakan kelenteng tertua di Kota Medan ini memiliki daya tarik tersendiri seperti patung Pakti Hutco yang telah berumur puluhan tahun tersebut membuat warga berbondong-bondong untuk ibadah di kelenteng tersebut. Kelinci air, maknanya tahun depan lebih bagus, agar baik lagi. Oke, Pak, ini katanya vihara tertua di Kota Medan. Bisa jelaskan Pak sedikit, Pak? Ya, memang tertua dari tahun 1816 terutama kalau saya nggak salah. Apa Pak yang identik dari vihara ini, Pak? Ada katanya patung Pakti Hutco-nya ya? Ya, patung Hutco-nya sudah lama sekali. Orang pada berbondong-bondong sembahyang. Selain datang untuk beribadah, kelenteng yang memiliki sejarah ini juga menjadi lokasi favorit warga untuk bersuah foto pada malam pergantian Tahun Baru Imlek 2023. Pemirsa, ratusan masyarakat Tionghoa Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli pada malam perayaan Imlek ke-2574 sebagai Tahun Kelinci ditandai dengan menerbangkan lampu lampion dengan harapan selalu diberikan kesehatan dan bangkitnya perekonomian di Indonesia di Tahun Kelinci Air. Ratusan warga Tionghoa yang hadir ditandai dengan menerbangkan lampu lampion di halaman sekolah Suci Murni di kawasan Jalan Perak, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Pada perayaan malam Tahun Baru Imlek dan menerbangkan ratusan lampion ke udara, para warga juga menuliskan harapan agar diberikan kesehatan dan keberkahan di Tahun Kelinci Air. Lurah Kota Bangun Muhammad Fakih Hidayah mengatakan, dengan menerbangkan lampion pada saat malam Tahun Baru Imlek ini dipercaya umat Buddha dapat membawa rezeki serta keberuntungan dan kebahagiaan pada tahun yang akan datang. Kegiatan Imlek di Kota Bangun ini sangat meriah kan gitu. Dan di samping itu ada kegiatan lampion dan barongsai. Harapan kami dari pemerintah Kota Medan, khususnya Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, semoga di tahun Imlek ini semakin banyak rezeki, semakin ya baiklah kan gitu dari tahun kemarin. Pada perayaan malam Tahun Baru Imlek 2574 diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi antar umat beragama dan bangkitnya perekonomian di Indonesia. Pemirsa, menjelang hari Imlek, sejumlah anak yatim piatu dari Kepulauan Nias menerima tali kasih dari pengelola restoran Ayam Crispy Kota Gunung Sitoli. Tahun Baru Cina atau Hari Imlek mengandung makna dan doa, termasuk diantaranya harapan untuk selalu sukses, bahagia, serta diberi kesehatan yang baik pada sepanjang tahun depan. Doa dan harapan itu telah dirasakan oleh etnis Tionghoa di Gunung Sitoli tahun sebelumnya dan berharap berkelanjutan hingga masa yang akan datang.
Seperti halnya keluarga Yanto Kosasi, pengelola restoran ayam crispy di Gunung Sitoli, mengaku telah banyak menikmati kasih karunia dari Tuhan terhadap usaha kecil yang sedang dikelola oleh keluarga saat ini. Kesuksesan itu pun mutlak dimanfaatkan dengan berbagi kasih kepada sesama, terutama mereka yang memerlukan perhatian dan kebutuhan khusus karena keterbatasan fisik dan ekonomi. Puluhan anak yatim piatu dan penyandang disabilitas dari Kepulauan Nias ini telah diajak untuk mendapatkan tali kasih, termasuk pembagian makanan di momen menjelang Hari Imlek tahun 2023. Para anak yatim yang didampingi pengelola panti asuhan dari Fodo dan Kelurahan Saumbo ini merasa nyaman dan senang karena selain menikmati menu makanan ayam crispy, juga mendapatkan sejumlah bantuan tambahan pembiayaan kesehatan mereka di panti asuhan. Merasa senang melihat pelayanannya seperti perasaan kami di tempat ini tadi. Kami merasa senang lewat pelayanannya. Ya, pesan-pesannya buat yang lain mungkin lagi susah. Ya. Apa kira-kira himbauannya? Harapan kami semoga orang-orang yang kurang memperhatikan orang-orang yang terpencil dengan melihat acara seperti ini tergugah hati mereka untuk berbagi kasih lewat orang-orang yang sangat membutuhkannya. Mungkin inilah yang pertama dulu yang kami temui lah, ada berbagilah bersama, walaupun kita tidak sesama apa, tapi alhamdulillah bisa diapalah. Mudah-mudahan ada yang kemajuan ke depannya dan ada sebagai contoh yang beginilah. Anak yatim piatu dan penyandang disabilitas penerima bantuan dalam rangka jelang Hari Imlek ini pun berasal dari berbagai suku dan agama. Namun perbedaan itu tidak menjadi hitungan, melainkan rasa toleransi yang telah terbina harmonis di Kepulauan Nias diharapkan tetap utuh selamanya. Selain itu, pengelola restoran ini juga berkomunikasi memberi penguatan dengan anak yatim piatu agar memahirkan diri berketerampilan yang baik dalam hidup, sehingga harapan kesuksesan dan kebahagiaan di masa yang akan datang dapat mereka raih. Pemirsa, sebanyak 200 personel gabungan terdiri TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga diterjunkan untuk mengamankan perayaan Hari Raya Imlek di Kota Sibolga yang jatuh pada 22 Januari tahun ini. Para personel gabungan tersebut ditempatkan di 8 rumah ibadah vihara yang tersebar di Kota Sibolga. Para petugas yang diterjunkan itu bertugas melakukan pengamanan mulai dari pintu masuk hingga ke bagian dalam kawasan vihara. Selain ditempatkan di sejumlah pos yang ada di rumah ibadah vihara, personel gabungan ini juga melakukan patroli di sepanjang ruas jalan protokol Kota Sibolga. Kapolres Kota Sibolga AKBP Taryono Raharja menjelaskan usai meninjau langsung sejumlah rumah ibadah vihara di Kota Sibolga yang diketahui melakukan ibadah, personil gabungan yang terlibat langsung dalam pengamanan Imlek tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat Tionghoa di Kota Sibolga yang merayakan Imlek. Selain mengamankan warga Tionghoa saat menjalankan ibadah di rumah ibadah vihara, personil gabungan ini juga nantinya juga dilibatkan dalam memberikan pengamanan di sejumlah objek-objek keramaian karena Hari Raya Imlek juga bertepatan dengan libur panjang. Sebenarnya pada hari ini tanggal 22 Januari kita ada rangkaian pengamanan dari pemerintah bersama Kopimda, sini ada Bapak Kapolres, dari Kejaksaan, dari Dandim, unsur dari TNI Angkatan Laut, bersama OPD, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Camat beserta Lurah. Hari ini rangkaian kita mengunjungi vihara dan kelenteng yang berada di Kota Sibolga. Wakil Wali Kota Sibolga turut langsung meninjau perayaan Imlek yang dirayakan masyarakat Tionghoa di Kota Sibolga di sejumlah rumah ibadah vihara mengatakan perayaan Imlek di Kota Sibolga berjalan kondusif tanpa adanya gangguan keamanan. Kendati begitu, Wakil Wali Kota Sibolga berpesan kepada warga Tionghoa Kota Sibolga agar tetap mengedepankan rasa toleransi beragama dan selain itu juga tetap diminta mendoakan kekondusifan di Kota Sibolga tetap berlanjut. Sudah mensiagakan kurang lebih 200 personel
dengan satu pos pengamanan di Vihara Triratna. Kemudian cara bertindak yang kami lakukan, kami melaksanakan patroli skala besar selama 2 hari yang sudah kami laksanakan tadi malam dan malam ini. Kemudian kita juga melaksanakan pengamanan di 8 tempat ibadah di Kota Sibolga ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan baik dari saudara-saudara kita etnis Tionghoa yang melaksanakan ibadah maupun seluruh warga masyarakat yang melaksanakan libur bersama. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi apresiasi Persatuan Intelijensia Kristen DPD Piki Sumut dalam melaksanakan syukuran awal tahun sekaligus penyelenggaraan Seminar Nasional Outlook Perekonomian Sumut tahun 2023. Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyampaikan bahwa ancaman resesi ekonomi global seperti resiko domestik yang membuat Bank Indonesia menaikkan 5,75% yang mengakibatkan nilai modal meningkat seperti pembelian mobil, rumah yang menjadikan nilai pajak meningkat dan investasi serta ekspor menurun. Untuk mengatasi resesi global, Gubernur Sumatera Utara berjanji pada semester pertama penyerapan anggaran Sumut harus mencapai 30% dan triwulan kedua 60%. Selain itu, Pemprov Sum menyiapkan anggaran tak terduga karena ini merupakan cara mengatasi resesi. Ia meminta kepada DPD Piki untuk ikut memberikan sumbangsi pemikiran agar Sumatera Utara bisa terbebas dari resesi ekonomi. Gubernur Sumatera Utara yakin DPD Piki Sumut adalah orang-orang intelektual yang memiliki sudut pandang yang dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Sumatera Utara. Ketua DPD Piki Sumatera Utara Naslindo Sirait mengatakan untuk mengatasi resesi dan meningkatkan perekonomian Sumut, pemerintah harus memberdayakan sektor real seperti UMKM dan petani. Dikatakan sinergi antara pemerintah dan swasta yang ditingkatkan akan mampu menghambat Sumut ke dalam resesi ekonomi. Ketua Panitia Adolfina Komasek mengatakan pesan yang ingin disampaikan lewat syukuran awal tahun dan Outlook Perekonomian 2023 bahwa prediksi ekonomi yang akan terjadi pada tahun ini menjadi antisipasi bagi pemerintah agar Sumut dan Indonesia terbebas dari resesi. Lembaga gerakan pemikiran memberikan pesan-pesan bahwa banyak prediksi yang ada di bidang ekonomi maupun di bidang politik di Indonesia di tahun 2023 ini akan mengalami berbagai kesulitan, bahkan krisis. Ekonomi ini akan mempengaruhi juga perpolitikan di tanah air, bahkan hubungan-hubungan sosial di dalam masyarakat. Oleh karena itu, melalui narasumber kami pada sore ini, kami ingin memesankan bahwa kita harus berpikir positif dan konstruktif untuk bisa mensiasati perekonomian rakyat di tahun 2023. Renungan syukuran awal tahun disampaikan oleh Pendeta Dr. Victor Tinambunan selaku Ketua PGI Wilayah Sumut, sedangkan doa syafaat dan persembahan dibawakan Pendeta John Tifov Silitonga. Sementara lagu pujian dibawakan dari jemaat Kristiani dari berbagai denominasi gereja yang ada di Kota Medan serta paduan suara El Sadai. Syukuran awal tahun Piki Sumut berjalan dengan baik dan berharap output syukuran awal tahun membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat Sumatera Utara. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kota di Kepulauan Nias menerima bantuan alat kesehatan dari Yayasan BUMN. Bantuan itu untuk mendukung penanganan masalah kesehatan yang dialami masyarakat di daerah.
Alat kesehatan terdiri dari ventilator dengan VR Bella Vista 1000 TM dan oksigen konsentrator diserahkan pihak Yayasan BUMN kepada pemerintah Kabupaten Kota. Terdiri atas Nias Gunung Sitoli, Nias Utara, Nias Selatan, dan Nias Barat. Keberadaan alat kesehatan tersebut dipandang penting seiring upaya mengakhiri pandemi COVID-19 selama 2 tahun yang telah berjalan baik, namun ditingkatkan terhadap pengawasan tingkat kesehatan masyarakat di daerah. Ventilator VR Bella Vista sendiri bekerja untuk menunjang atau membantu pernafasan bagi penderita infeksi gangguan pernafasan atau ISPA. Saat ini kedua alat kesehatan yang disumbangkan oleh Yayasan BUMN ini nantinya hanya ditempatkan pada rumah sakit di 5 kabupaten kota di Kepulauan Nias. Jenis invasif, ya. Jenis invasif ini artinya ini ventilator yang dipakai nanti untuk pasien-pasien atau penderita sesak nafas yang menengah sampai berat statusnya, ya. Jadi ini memang butuh teknis pemasangan atau pengoperasian yang betul-betul harus dipelajari oleh tenaga kesehatan kita. Sementara sistem dan cara kerja mesin ventilator dan oksigen konsentrator umumnya telah dikuasai oleh petugas medis setempat. Namun lebih jauh akan dilakukan bimbingan teknis khusus kepada sejumlah petugas medis yang secara terus-menerus bekerja di ruang perawatan pasien. Melalui penyerahan alat kesehatan ini, pihak Yayasan BUMN telah mendesak pemerintah daerah sekepulauan Nias agar mensosialisasikan kepada masyarakat terkait keberadaan alkes itu dan digunakan secara gratis. Hal itu dalam menjamin penanganan masalah kesehatan menjangkau seluruh masyarakat. Sementara itu pemirsa, bertempat di Masjid Al-Jamiatul Sabab, Jalan Jermal Raya, lingkungan 3, Kelurahan Saimati, Kecamatan Medan Labuhan, digelar acara Musabaqah Tilawatul Quran ke-56 tahun 2023 tingkat Kelurahan Saimati kemarin. Kegiatan yang dilakukan setiap tahunnya ini berjalan dengan meriah karena ajang ini dinantikan para remaja Qori-Qori'ah Kelurahan Saimati. Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-56 tahun 2023 tingkat Kelurahan Saimati, Kecamatan Medan Labuhan ini diikuti peserta sebanyak 20 orang terdiri dari pria dewasa 5 orang dan wanita dewasa 5 orang. Sementara pria remaja 3 orang dan wanita remaja 2 orang. Selain itu, pergelaran MTQ ini juga diikuti anak-anak pria sebanyak 3 orang dan anak-anak wanita sebanyak 2 orang. Seluruh pesertanya merupakan warga Kelurahan Saimati, Kecamatan Medan Labuhan. Pembukaan MTQ ini dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat yang dibuka Lurah Saimati, Kecamatan Medan Labuhan, Eko Hartadi, mengatakan kegiatan MTQ tingkat kelurahan ini bertujuan untuk menyaring anak-anak agar bisa mengikuti MTQ di tingkat Kecamatan Medan Labuhan, sekaligus menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap Al-Quran. Untuk itu dihimbau dan diajak kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa menghidupkan suasana Islami yang menjadi rahmatan lil alamin. Lurah Saimati berharap semoga para peserta dari Kelurahan Saimati, Kecamatan Medan Labuhan ini bisa memperoleh hasil yang terbaik sehingga bisa mengikuti acara MTQ tingkat kecamatan nantinya di Kelurahan Nelayan Indah. Sementara kegiatan acara MTQ tingkat Kecamatan Medan Labuhan akan digelar di Kelurahan Indah yang dipercaya sebagai tuan rumah pada 28 Januari mendatang. Untuk itu acara MTQ Kelurahan Saimati ini dapat dijadikan motivasi bagi masyarakat, bagi peserta untuk meraih sukses di ajang MTQ tingkat Kecamatan Medan Labuhan nantinya. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Saya Ahmad Rafiq. Dan saya Anissa Redi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Dan kami juga mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2023 bagi umat yang merayakan. Selamat sore dan sampai jumpa.